Ya. Bismillah. Alhamdulillah azizil ghaffar mukawwiri laila 'ala an-nahar tabsiratan li ulil qulubil absar afdhalus salati wa ahsanut taslimi 'ala sayyidil mustafain al-akhyar wa 'ala alihi al-athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum 'ala ta'aqubil ansar. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan ya kajian kitab kita majlis yang kelima yang masih dengan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya buah karya Al-Hafidh Ibnu Qayyim, yang beliau menjelaskan ya bagaimana tentang hakikat surga ya dan bagaimana keindahan ya nikmat-nikmat di surga. Semoga Allah ya sampaikan kita dan mudahkan kita untuk beramal soleh dan menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita melanjutkan ya bab yang ke-10. Ya qala Imam Ibnu Qayyim al-babul 'ashir fi dzikri sa'ati abwabiha. Bab yang ke-10 tentang ya luasnya pintu surga. Ya lalu beliau ya bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Wudi'at baina yaday Rasulillah SAW qas'atun min tharidin wa lahmin. Nabi SAW ya diletakkan di hadapan beliau ya makanan, ya piring makanan berupa tharid. Ya tharid itu sejenis ya campuran dari tepung, ya daging dan berbagai macamnya. Fatana walad zira, lalu Nabi SAW yang memakan bagian paha kambing. Ya Nabi SAW sambil makan lalu beliau menjelaskan ya tentang keadaan hari kiamat. Yaqumun nasu li rabbil alamin fayusmi'uhumud da'i wa yanfadhuhumul basaru. Ya maka manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan nanti ada yang menyeru memperdengarkan mereka semuanya ya dan mata bisa melihat sejauh mata memandang. Fadzakara hadits asy-syafa'ah, lalu Nabi SAW menyebutkan hadis syafaat ya lalu beliau bersabda fa antaliqu faati tahta al-'arsy fa aq'a sajidan li rabbi. Maka Nabi SAW pergi dan beliau pun sujud ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayuqimuni rabbul alamin maqaman lam yaqumhu ahadan qabli wa lan yuqimahu ahadan ba'di. Ya Allah Subhanahu wa taala mendudukan Nabi SAW ya kedudukan ya tempat yang tidak pernah seorang pun sebelum beliau ya diletakkan di kedudukan tersebut, begitu pula orang setelah beliau. Ya ini kedudukan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulu ya rabbi ummati. Maka Nabi SAW yang memintakan syafaat untuk umatnya, wahai Allah ya bagaimana umatku. Fayaqulu ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisab alaihim minal babil ayman. Wahai Muhammad, ya masukkan dari golongan umatmu yang tidak ada hisabnya, masukkan dari pintu ya yang paling kanan. Wa hum syuraka'un nasu fi ma siwa dzalika minal abwab. Ya dan mereka pun bersekutu ya dengan manusia ya pada pintu-pintu yang lain. Ya orang macam-macam ya dipanggil dari pintu surga, bahkan ada ya orang yang bisa dipanggil atau bisa masuk dari pintu surga yang mana saja. Ya dia nanti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar atau Hajara wa Makkah. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya antara dua misra', ya, misra' itu janiba al-bab. Ya, kalau pintu ada pintu, maka ada sisi pojok kanan, ada sisi pojok kirinya. Maka jarak ke pojok dengan pojok yang lainnya itu misra namanya. Ya, dua misra. Ya, jarak dari dua tepi pintu lakama baina Makkah wa Hajar. Ya, pintu surga sebagaimana jarak antara Mekah dengan Hajar. Ya, Hajar itu di mana? Hajar itu Madinatun Azimah. Ya, hiya qa'idatu biladil Bahrain. Yaitu kota yang besar di daerah Bahrain. Bahrain itu di sekitar paling timur Jazirah Arab, ya, paling timur Jazirah Arab. Sedangkan Mekah itu sebelah barat, ya, sebelah barat Jazirah Arab. Ya, kurang lebih kalau Jazirah Arab itu dari Mekah yang dia di pojok barat dengan Bahrain yang ada di pojok timur itu kurang lebih sekitar 1000 km. Ya, kurang lebih kalau di hitungan sekarang sekitar 1000 km. Wa fi lafzin lakama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Ya, sebagian riwayat ya
sebagaimana antara Makkah dan Hajar atau antara Makkah dan Busra. Ya, Busra ke Makkah ini pun dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, huwa masirata syahrin. Itu kalau dahulu jarak sebulan perjalanan. Ya, ini besarnya pintu surga. Ya, begitu besarnya pintu surga, jarak antara, ya, pojok dari pintu yang satu dengan pintu yang lain aja sekitar sebulan perjalanan. Ya, atau kalau dikira-kira sekarang itu sekitar, ya, 1000 km. Ya, menunjukkan besarnya pintu surga. Ya. Namun, ya, tentang hal ini, yakni besarnya pintu surga, itu memang ada riwayat yang lain. Ya, dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim di halaman 115, ya, masih tentang bahasan pintu surga. Ya, di hadis, ya, riwayat Khalid bin Umair Al-Adawi. Ya, Khalid bin Umair Al-Adawi, di situ di akhirnya, di akhir hadis yang disebutkan, anna misra'aini min masari'il jannah bainahuma masiratu arba'ina sanah. Jarak antara dua pojok pintu surga itu 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ini jarak yang lebih besar. Ya, ini jarak yang lebih besar. Kalau Makkah dengan Hajar atau Makkah dengan Busra itu jarak sebulan perjalanan, sedangkan ini jarak 40 tahun. Ya, nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, fa hadza mauquf walladzi qablahu marfu'. Ya, beliau ada isyarat bahwa ini riwayat mauquf. Ya, riwayat dari Khalid bin Umair ini riwayat mauquf. Sedangkan riwayat sebelumnya itu riwayat marfu', ya, sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya. Fa in kana Rasulullah SAW huwa dzakir lahum dzalika kana hadza sa'atu ma baina babin min abwabiha. Ya, maka yang didahulukan itu adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena tentu saja marfu' lebih didahulukan daripada mauquf. Ya, tapi Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan kemungkinan yang lain. Ya, ini ada pintu yang kecil, barangkali ada pintu yang besar. Ya, beliau sebutkan wala'allahul babul a'zam. Ya, barangkali itu adalah, yakni yang jarak 40 tahun, pintu yang jaraknya 40 tahun itu pintu yang paling besarnya. Sedangkan yang jarak sebulan itu pintu yang lebih kecil. Ya, barangkali ada kemungkinan seperti itu kalau kita mau dudukkan semua riwayatnya. Tapi kalau kita mau tarjih, maka tentu saja, ya, tarjih, ya, riwayat yang marfu' sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau bawakan di sini, ya, beberapa riwayat, ya, yang menyebutkan jaraknya itu tahunan, ya, seperti di halaman 117, ya, ma baina kulli misra'aini min masari'il jannah masiratu sab'i sinin. Jaraknya itu jarak 7 tahun. Ya, ini dari riwayat ya, Al-Jurairi, ya, Al-Jurairi an Hakim bin Muawiyah. Sebenarnya itu nanti ada di catatan kakinya bahwa riwayat Jurairi itu ada kedhaifan. Ya, begitu pula hadis yang setelahnya. Ya, riwayat dari Darraj Abu Samh dari Abul Haytham, ya, inna ma baina misra'aini fil jannah la masiratu arba'ina sanah. Ya. Bahwasanya jarak antara misra'aini, ya, dua pojok pintu surga itu jarak, ya, 40 tahun. Ya, wa haditsu Abi Hurairah asah wa hadhihi nuskhah dha'ifah. Ya, maka beliau katakan, ya, hadis Abu Hurairah, yakni hadis yang marfu' dari Nabi SAW yang pertama itu lebih sahih. Ya, lebih sahih daripada hadis-hadis yang lainnya. Ya, bahkan itu kalau di catatan kakinya nanti itu ada penjelasan. Ya, Darraj dari Abu Haytham itu, ya, itu riwayatnya fihi manakir. Ya, fihi manakir itu bisa dibaca di catatan kakinya. Ya. Maka wallahu alam, tentu saja yang lebih sahih itu yang marfu', ya, sampai kepada Nabi SAW. Dijelaskan, ya, oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim halaman 118 bahwa riwayat-riwayat yang penyebutannya tahunan, ya, itu ada kedhaifan dalam riwayat tersebut. Ya, haditsu Hakim bin Muawiyah faqad taraba ruwatuhu fa Muhammad bin Salamah dzakara 'anil Jurairi at-taqdir bi 40 aman. Ya, riwayat Hakim bin Muawiyah dari Al-Jurairi tadi, di situ 40 tahun. Ya. Wa Khalid dzakara anhu at-taqdir bi 7 sinin. Hadis riwayat Khalid bin Umair Al-Adawi 7 tahun, ya, riwayat 7 tahun.
tapi dia sebagaimana disyaratkan oleh Ibnu Qayyim min tariqi Darraj an Abil Haytham. Ya, itu riwayatnya dari Darraj, dari Abul Haytham. Qala Imam Ahmad ahaditsu Darraj manakir. Ya, hadis-hadis dari Darraj itu riwayat-riwayatnya munkar. Ya, wa qala Abu Hatim Ar-Razi dhaif. Ya, begitu pula didhaifkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Maka di halaman 119 Al-Hafidz Ibnu Qayyim beliau menyebutkan kesimpulannya, fas-sahihul marfu'u as-salim 'anil ittirabi wasyududi wal 'illati haditsu Abi Hurairah al-muttafaq 'ala sihhatihi. Maka hadis yang sahih yang tidak ada ya ittirab sama sekali, tidak ada syudud sama sekali, tidak ada illat, itu hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah yang jarak antara pintunya seperti sebulan perjalanan. Ya, kalau di kita itu Mekah dengan Hajar, pojok barat dengan pojok timur Jazirah Arabiyah itu kurang lebih sekitar 1000 km. Ya. Itu muttafaq ala sihhatihi, ya. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ala anna hadis Hakim bin Muawiyah laisa taqdir fihi bi zahirir raf'i wa yahtamilu annahu mudrajun fil hadithi mauqufun. Ya, maka di sini ada dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim bahwa ihtimal hadis Hakim bin Muawiyah itu walaupun dia sigatnya rafa, tapi ihtimalnya itu mudraj dari kalam sahabi. Ya, maka tentu kita lebih kuatkan ya hadis yang marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menunjukkan ya besarnya pintu surga. Ya, begitu besarnya pintu surga, jaraknya sebulan perjalanan atau kurang lebih ya 1000 km. Kita lanjutkan. Ya, al-babul hadi asyar, bab yang ke-11. Ya, bagaimana babus fi sifati abwabiha. Bagaimana sih sifat pintu-pintu surga itu? Seperti apa pintu surga? Wa annaha dzatu halaqin. Pintu surga itu memiliki halaq, ya, halaqah, halaqatul bab. Itu seperti gelang besar, ya, gelang besar bulat untuk mengetuk pintunya, ya. Ya, gelang besar bulat itu untuk mengetuk pintunya. Ya, bahwa pintu surga ada bagian seperti itu, ya, dan yang pertama kali mengetuknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim, rawal Walid bin Muslim an Khulaid anil Hasani mufattahatan lahumul abwab qala abwabun tura. Ya, bahwa mufattahatan lahumul abwab, pintu-pintunya terbuka. Ya, itu zahir ayatnya seperti itu. Padahal di hadis ya awwalu man yaqra'u babal jannah Rasulullah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Akulah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Zahir ayat seolah pintunya terbuka. Tapi di hadis Nabi SAW Nabi yang mengetuk. Maka bagaimana? Maksudnya abwabun tura. Sebenarnya ada pintunya, tapi sudah terlihat. Ya, surga dalamnya itu sudah terlihat. Ya, sebagaimana riwayat dari Qatadah, abwabun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ya, pintu-pintu surga itu terlihat bagian luarnya dari arah dalamnya, dari bagian dalamnya dari arah luarnya. Itu maksud mufattahah. Padahal sebenarnya terkunci, tertutup, dan yang pertama kali mengetuknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan pintu surga ini memiliki halaqatul bab, memiliki lingkaran untuk mengetuk pintunya. Ya, sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim di halaman 121. Ya, 121 di riwayat Suhail bin Abi Salih dari Ziyad An-Numairi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ana awwalu man ya'khudhu bihalaqati babil jannah wala fakhr. Ya, akulah yang pertama kali memegang lingkaran pintu surga, ya, lingkaran untuk mengetuk pintu surga, wala fakhr. Ya, ini bukan dalam rangka sombong, ya. Tapi ini ya riwayat disebutkan dalam ada Ziyad An-Numairi dha'afahu ghair wahid. Ya, Ziyad An-Numairi itu didhaifkan oleh beberapa ulama hadis. Ya, tapi ini saling menguatkan ya, karena hadis tentang halaqatul bab itu cukup banyak. Wa fi hadits Syafa'ah, dalam hadis Syafa'ah dari Anas bin Malik, ya, Nabi SAW bersabda, fa'akhudhu bihalaqati babil jannah fa'uqaqi'uha. Ya, maka aku pegang ya lingkaran pintu surga itu, gelang pintu surga itu, ya, lalu aku mengetuknya.
Nah, ini pun menguat bahwa pintu surga itu ya punya lingkaran untuk mengetuk pintunya. Ya, jelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim halaman 122, hadza sharihun fi annaha halaqatun hissiyatun tuqa'qa'u wa tuharraku. Ya. Hadis ini jelas sekali bahwa pintu surga itu memiliki halaqah, ya, lingkaran untuk mengetuk, ya, hissi, dan itu nyata, ya, wujud nyata, lingkaran untuk mengetuk pintu surga yang bisa diketuk, bisa digerakkan, ya. Wara Suhail an abihi an Abi radhiyallahu anhu an Nabi SAW, akhudhu halaqata babil jannah fayu'dzana li, ya, dalam hadis, ya, ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, ya, dari jalan Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya, ya, bahwasanya Nabi SAW memegang pintu surga, ya, lingkaran pintu surga, lalu diizinkan untuk masuk. Ya, ini riwayat-riwayat yang banyak, ya, sepakat semuanya menunjukkan bahwa pintu surga itu, ya, memiliki lingkaran yang bisa digerakkan dan bisa diketukkan. Ya. Lalu di halaman 123, ya, Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau menjelaskan bahwa, ya, di beberapa riwayat tersebut penyebutan pintu surga itu berbeda-beda ukurannya. Ya, kenapa riwayatnya bisa berbeda-beda seperti itu? Ya, beliau jelaskan, walamma kanatil jinanu darajatin ba'daha fawqa ba'din. Ya, surga itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat, sebagian tingkat di atas tingkat yang lainnya. Kanat abwabuha kadzalik. Demikian pula pintu surga. Pintu surga yang tingkatan bawah beda dengan pintu yang tingkatan atas. Ya, masing-masing ada pintunya. Wa babul jannatil 'aliyah fawqa babil jannati allati tahtaha. Pintu surga yang tinggi itu di atas dari pintu surga yang bawah. Wa kullama 'alatil jannatu ittasa'at. Semakin surganya itu tinggi, maka pintunya semakin luas, ya. Fa'aliha awsa'u mimma dunahu. Pintu yang lebih tinggi itu lebih luas daripada pintu yang di bawahnya. Wa sa'atul babi bihasabi wus'il jannah. وعلى هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة بين مصراعي الباب فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض. Ya, maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, dan luasnya pintu sebagaimana luasnya surga. Makin atas makin luas, makin besar pintunya. Dan barangkali ini mengapa riwayat-riwayat itu menyebutkan pintu surganya itu luasnya beda. Ya, ada riwayat yang jarak sebulan, ada riwayat jarak 7 tahun, ada yang jarak 40 tahun. Ya, kenapa bisa berbeda seperti itu? Itu surga yang lebih tinggi dan lebih besar. Ya, surga yang lebih tinggi dan lebih besar. Ya, ini yang dijelaskan, ya, oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Sebagaimana juga, ya, beliau jelaskan ya. Ya, beliau menjelaskan berbagai macam, ya, riwayat yang intinya menunjukkan, ya, perbedaan, ya, dan sebagaimana di halaman 124, ya, qala Khalaf bin Hisham Al-Bazzar, ya, dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib, inna abwabal jannah hakadha ba'daha fawqa ba'din. Ya, bahwasanya pintu surga itu seperti ini, yakni sebagian pintu di atas pintu yang lain, berbeda derajat, itu beda pintu. Ya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ya, hingga ketika mereka, yakni penghuni surga datang, ya, lalu dibukakan bagi mereka pintu-pintunya. Ya. Ya, maka ini juga menyebutkan, ya, keterangan yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ya, pintu-pintu surga itu yang derajat atas di atas dari pintu yang bawahnya. Riwayat yang sebelumnya dijelaskan kadar ukurannya berbeda-beda. Mengapa demikian? Itu tadi, surga yang berbeda tingkatan dan surga yang berbeda besarnya. Semakin tinggi maka semakin besar, dan itu semakin luas pintunya. Ya, demikian dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian, ya, di bab yang ke-12, ya, bab yang ke-12 beliau menyebutkan, ya, al-babu tsaniya asyar fi dzikri masafati ma bainal babi wal babi. Ya, jarak antara pintu yang satu dengan pintu yang lainnya. Ya, berapakah jaraknya antara pintu yang satu dengan yang lainnya? Ya, beliau bawakan, ya, riwayat dari Laqit Ibnu Amir
ya, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Faqala qultu ya Rasulullah, famal jannatu wan nar? Ya Rasulullah, bagaimana surga dan neraka? Qala la amru ilahika inna lin-nari sab'ata abwabin ma minhunna baban illa yasirur rakibu bainahuma 70 ama. Sesungguhnya surga itu, neraka itu memiliki 7 pintu. Ya, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Di surat Al-Hijr, bahwa neraka itu punya 7 pintu dan setiap pintunya sudah ada bagian, sudah ada jatah orang yang masuk lewat situ. Ya. Dan jarak antara 2 pintunya sebagaimana orang ya yang berjalan 70 aman. Ya, pengendara mengendarai kendaraannya sejauh 70 tahun perjalanan, jarak pintu yang satu ke pintu yang lainnya. Wa inna lil jannati 8 abwabin ma minhunna babani illa yasirur rakibu bainahuma 70 baba. Ya. Begitu pula pintu surga. Pintu surga ada 8 pintu sebagaimana di hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ya, hadis tentang fadilah membaca doa wudu. Ya. Barang siapa membaca doa wudu, tuftahu lahu abwabul jannati 8 yadkhulu min ayyiha sya. Ya, bahwasanya barang siapa dia berwudu dengan benar, membaca doa wudu, dibukakan baginya 8 pintu surga. Ada 8. Jaraknya berapa? Jaraknya sebagaimana orang yang melakukan perjalanan 70 tahun. Ya, jarak antara pintu surga yang satu dengan pintu surga yang lainnya. Ya, lalu di halaman 127 di situ Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau bawakan kesimpulan, hadza zahir minhu anna hadhihi al-masafah bainal babi wal babi, bahwa jarak yang 70 tahun ya itu adalah jarak pintu yang satu dengan pintu yang lainnya. Ya, ini ihtimal tadi riwayat yang 70 tahun itu maksudnya ini. Ya, 70 tahun jarak antara pintu surga yang satu dengan pintu surga yang lain, pintu neraka yang satu dengan pintu neraka yang lain. Sedangkan besarnya pojok pintu surga yang satu dengan pojok lainnya itu riwayat yang riwayat Bukhari dan Muslim, ma baina Makkah wa Busra, jarak kurang lebih sebulan perjalanan. Ya, ya, la yahtamil at-taqdir bi 70 aman wa la yumkinu hamluhu ala babin muayyan liqaulihi ma minhunna babin. Yani yang riwayat 70 tahun itu tidak mungkin itu jarak hanya 1 daun pintu. Kenapa? Karena ada keterangan lafaz ma minhunna babani, disebutkan antara 2 pintu. Ya, berarti itu jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain. Adapun yang sebulan perjalanan, ya itu sebagaimana tegas baina misra'aini, jarak antara 2 pojok pintunya, pojok kanan dengan pojok kirinya. Ya. Itu kesimpulan ya gabungan dari riwayat-riwayat tersebut. Bab yang berikutnya, ya Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau bawakan ya babul bab tsalits asyar fi makanil jannah wa aina hiya. Ya, surga. Nah, surga itu di mana letaknya? Ya, akidah Ahlussunnah sudah kita bahas. Surga itu sudah ada sekarang. Ya, surga itu sudah ada. Uiddat lil muttaqin. Ya, Allah sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah ada sekarang. Sekarang kalau sudah ada, di mana? Ya, di mana letak surga tersebut? Ya, di sini yang beliau bahas pada bab ini. Qala Allah Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, 'indaha jannatul ma'wa." Ya, sungguh Nabi SAW melihat pada kali yang lain. Ya, ini melihatnya itu ada 2 riwayat dari sahabat. Ya, sebagian sahabat menafsirkan bahwa itu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj. Ya, sebagian sahabat menafsirkan bahwa ro'ahu di situ melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ya, malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ada 2 penafsiran sahabat tentang dhamir hu di situ. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, Nabi SAW melihatnya pada kali yang lain, inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa. Ya, sidratul muntaha di atas langit ke-7. Indaha hanya kembali ke sidratul muntaha. Di sisi sidratul muntaha jannatul ma'wa. Di situ ada jannah tempat kembalinya kaum mukminin.
wa qad thabata anna sidratal muntaha fawqas sama. Ya, dan telah thabit sidratul muntaha itu di atas langit ketujuh. Hadis Mi'raj. Ya, di hadis Mi'raj panjang. Wa sumiyat bidzalika. Ya, dan dinamakan seperti itu kenapa? Karena itu memang muntaha, ujungnya. Ya, li'annahu yantahi ilaiha ma yanzilu min 'indillahi fayuqbadu minha wa ma yas'adu ilaihi fayuqbadu minha. Kenapa dinamakan sidratul muntaha? Karena di situ ujungnya, ya, ujungnya malaikat, ya, ketika mau apakah melaporkan amal kepada Allah, ya, atau ada yang mau diambil atau mau diturunkan, maka ujungnya di situ. Ya, letaknya di situ. Ya, ketika Allah memerintahkan malaikat. Wa qala ta'ala, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama'." Dan di langit, rizqukum, itu ada rezeki kalian. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa anzala minas sama'i rizqa." Allah turunkan dari langit itu rizki. Ya, ini kalau ya, ini di antara hujah bahwa adanya majaz dalam Al-Qur'an. Ya, ini maksudnya Allah turunkan hujan, hujan yang menumbuhkan tanaman, tumbuhan itu bisa kita manfaatkan. Hujannya itu diminum oleh binatang, kita memanfaatkan rezeki dari tumbuhan dan hewan-hewan tersebut. Yaitu mimbab itsbatil majaz. Ya, rezeki itu dari langit, yakni berupa hujan. Wa ma tu'adun. Dan di langit itu pula ada apa yang kalian dijanjikan. Ya, apa yang kalian dijanjikan sebagaimana dalam tafsir Mujahid, huwal jannah. Yang dijanjikan itu adalah surga. Ya. Wa kadzalika talaqun nasu anhu. Demikian tafsir yang diriwayatkan dari Mujahid. Ya, di tafsir yang lain, ya, di tafsir Ibnul Munzir sama dari Mujahid, huwal jannatu wan naru. Ma tu'adun itu mencakup surga dan neraka, ya. Kalau surga ini berarti ada dua riwayat yang menetapkan. Tapi kalau neraka salah satu penafsirannya, neraka juga ada di langit. Tapi nanti ada riwayat yang lain bahwa neraka itu di bumi yang paling bawah. Ya, ada di bumi yang paling bawah, ya. Maka kalau neraka itu ada pembahasan lagi. Tapi kalau surga riwayatnya sepakat, ya. Wa hadza yahtaju ila tafsir, ya. Oleh karena itu jelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, tafsir Mujahid bahwa itu neraka juga. Ini butuh kepada penjelasan lagi. Fa innan nara fi asfalis safirin laysat fis sama. Kenapa? Karena neraka itu di bawah, ya, derajat yang paling bawah, bukan di langit. Wa ma'na hadza ma qalahu fi riwayat Ibnu Abi Najih anhu wa qala Abu Shalih an Ibn Abbas al khairu wasyarru kilahuma ya'ti minas sama. Tapi ya, semakna dengan qaul atau tafsir Mujahid tadi memang diriwayatkan juga dari Abdullah bin Abbas. Ya, al khairu wasyarru kilahuma ya'ti minas sama. Ya, kebaikan dan keburukan keduanya datang itu dari langit. Ya, ini isyarat kepada surga dan neraka. Ya. Ala hadzal ma'na asbabul jannah wan nar muqaddarun tsabitun fis sama' min 'indillah. Ya, bahwa makna ini maksudnya apa? Sebab-sebab, ya, surga dan neraka itu ditetapkan dan tsabit, ya, dari langit dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya. Yakni sebab-sebabnya, amalan apa saja, ya, yang mendekatkan ke surga, amalan apa saja yang mendekatkan ke neraka, sebab-sebabnya itu Allah yang menentukan. Ya, kenapa? Karena syariat itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi nanti beliau sebutkan nih, beliau sebutkan riwayat yang lain di halaman 130. Ya, Al-Hafiz Ibnu Qayyim jelaskan bahwa ada riwayat yang lain tentang neraka. Ya, ini riwayat Abdullah bin Abbas, ya, al-jannatu fis sama'is sabi'ah, bahwa surga itu di langit yang ketujuh. Wa yaj'aluha Allahu haitsu syaa yaumal qiyamah. Lalu nanti Allah jadikan surga itu, ya, di mana saja yang Allah kehendaki pada hari kiamat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ya, dan surga itu nanti didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa jahannamu fil ardis sabi'ah. Sedangkan jahannam itu ada di neraka, ya, di bumi yang ketujuh. Ya, bumi yang ketujuh. Tapi ini riwayat dari Muhammad bin Ubaidillah, ya, Al-Arzami. Ya, kata Imam Al-Hakim, ya, dia matrukul hadis. Ya, dia adalah matruku al-hadis. Tapi ada riwayat yang lain, ya, dari Abdullah. Ya, Abdullah itu kalau dimutlakan maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Al-jannatu fawqa as-sama'ir rabi'ah fa idza kana yaumal qiyamah ja'ala Allahu haitsu syaa.
wan naru fil ardi sabi'ah fa idza kana yaumul qiyamah ja'alahu Allahu haitsu yasha. Ya, ini diriwayatkan dari ya Ibnu Nuaim. Ya, Abu Nuaim di Sifatul Jannah. Ya, riwayat tentang yang neraka itu di bawah. Ya, riwayat yang lain dari Tafsir Mujahid halaman 131. Qultu Ibnu Abbas, "Ainal jannah?" Mujahid, ya Mujahid murid langsung Abdullah bin Abbas. Ya, qara'tul Quran dari Ibnu Abbas, ya 3 marratin. Saya baca Quran kepada Ibnu Abbas itu 3 kali khatam. Ya, setiap ayat itu tanya tafsirnya. Ya, kata Mujahid, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ainal jannah?" Ya, di mana surga? Qala fawqa sab'i samawat, di atas ya 7 langit. Qultu fa ainan nar? Di mana neraka? Qala tahta sab'ati abhurin mutbiqah. Ya, neraka di bawah 7 lautan, ya di bawah 7 lautan yang rapat, ya tertutup. Ya. Ya, Allah alam, riwayat-riwayat ini secara garis besar menunjukkan bahwa surga itu di atas, ya surga di atas langit ke-7 di dekat Sidratul Muntaha. Ya, tafsir dari ayat An-Najm itu diantara dalil-dalil yang paling kuat menunjukkan hal tersebut. Sedangkan neraka itu ada 2 riwayat memang. Ya, ada riwayat ya Mujahid itu di atas, ya di neraka itu ada di atas. Ada riwayat bahwa neraka itu di bawah, sama-sama dari Mujahid dari Abdullah bin Abbas. Ya, ada 2 riwayat. Tapi sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Qayyim jelaskan bahwa kalau neraka yang di atas itu maksudnya asbabun nar. Sebab-sebab neraka itu dari atas, yakni Allah yang menentukan, menjelaskan sebab-sebab neraka. Loh, itu bukannya takwil? Iya, memang takwil yang seperti itu. Dan itu min turukil jam'i. Ya, metode menjamak dalil-dalil bagaimana? Ya, bagaimana metode menjamak dalil-dalil? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ta'wilu ahadid dalilaini hatta yuwafiqal akhar. Ya, cara kita menjamak dalil diantaranya adalah mentakwil salah satu ya dalil agar sesuai dengan dalil yang lain. Ya. Maka ini ya riwayat-riwayat terkait ya letak ya surga dan neraka. Ya, halaman 132 ya Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau jelaskan ya riwayat yang lebih tegas lagi menguatkan bahwa surga itu tinggi. Ya. Thabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal jannah mi'atu darajah. Ya, bahwasanya surga itu 100 derajat. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Antara 2 derajat itu sebagaimana antara langit dan bumi. Ya, fahada yadullu ala annaha fi ghayatil 'uluwi wal irtifa'. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa surga itu ya begitu tinggi. Ya, begitu tinggi, sangat naik. Yakni seperti langit, ya tinggi. Ya, dan darajat itu secara bahasa Arab itu li tabaqatin ila ulwin, ya untuk menunjukkan tingkatan ke atas. Ya, beda kalau tingkatan yang ke bawah itu orang Arab biasanya mengatakan darakat, ya mengatakannya darakat. Ya, watsani inna fil jannati mi'atu darajah ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard a'addahu Allahu lil mujahidin fi sabilihi. Ya. Ya, lalu beliau jelaskan riwayat yang lain bahwa di surga ada 100 derajat. Ya, antara derajat yang satu seperti antara langit dan bumi yang Allah sediakan untuk para mujahid. Ya, derajatnya atau surganya mujahidin itu ada 100 derajat. Apakah derajat surga hanya 100? Nanti itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Tidak demikian. Wa syekhuna yurajjihu hadzal lafza. Dan syekh kami beliau merajihkan lafaz yang ini. Wallahu alam. Siapa yang beliau maksudkan tentang syekhnya ini? Ya, tapi syekh yang ya sering dinukil oleh Ibnu Qayyim imma itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau nanti ada sebenarnya beliau menukil menyebutkan dengan nama yakni Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Mizzi Asy-Syafi'i, ya atau syekh yang lain wallahu alam, ya tapi kemungkinan terdekatnya itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau ya Al-Hafiz Al-Mizzi. Ya, syekhuna yurajjihu hadzal lafzi, tapi kalau ini babul hadis biasanya nukilnya dari Al-Mizzi. Ya, syekh kami menguatkan lafaz yang ini, yakni 100 derajat itu derajat untuk mujahidin. Wa huwa la yanfi an yakuna darajul jannah aktsaru min dzalika. Riwayat 100 derajat itu tidak menafikan bahwa
ya derajat surga itu lebih dari itu. Ya, tidak menafikan. Kenapa demikian? Ya, ini semisal dengan hadis sahih, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya, seperti hadis 99 nama. Apakah itu batasan? Bukan. Ya, tapi 99 yang Allah janjikan, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang mengihsanya, mempelajarinya, menghafalnya, ya, dan juga memahami konsekuensinya, maka dijanjikan surga. Tapi apakah nama Allah hanya 99? Bukan, nama Allah tidak terbatas. Ya, seperti itu. Ya, di antara derajatnya ada 100. Ya, tapi apakah terbatas? Tidak. Nanti ada riwayat yang lain, ya, isyarat bahwa derajat surga itu seperti jumlah ayat Quran. Ya. Ya, sebagaimana beliau sebutkan, ya, beliau sebutkan ya dari riwayat halaman 134. Fa in qila fal jannatu jami'uha tahta al-'arsy. Ya, kalau ada yang mengatakan surga itu seluruhnya di bawah arsy, wal arsyu saqfuha. Ya, dan arsy itu adalah atapnya. Ya, atapnya surga. Fa innal kursiyya wasi'a samawati wal ard, wal arsyu akbaru minhu. Sesungguhnya kursi itu seluas langit dan bumi, sedangkan arsy lebih besar. Ya. Lamma kana al-arsyu aqrabu ila al-firdaus mimma dunahu minal jinan. Ketika arsy itu adalah bagian yang paling dekat dengan surga Firdaus daripada surga-surga yang lainnya, bihaitsu la jannata fawqahu dunal arsy. Karena tidak ada surga yang di atas dari surga Firdaus, karena dia yang paling dekat. Ya, kana saqfan lahu duna ma tahtahu minal jinan. Maka arsy itu adalah atap bagi Firdaus, bukan atap bagi surga yang lainnya. Li'idhami sa'atil jannah wa ghayati irtifa'iha yakunu as-su'udu min adnaha ila a'laha bitadriji syai'an fa syai'an. Ya, karena begitu luasnya surga dan begitu tingginya surga, maka naik dari derajat yang satu ke derajat yang lain itu bitadrij. Ya, harus sedikit demi sedikit, derajat demi derajat, nggak bisa langsung karena begitu besar. Ya, begitu besarnya. Darajatun fawqa darajah, derajat yang satu di atas derajat yang lainnya. Kama yuqalu liqari'il Qur'an. Sebagaimana hadis tentang riwayat qari' Qur'an, iqra warqa, ya, bacalah, warqa, naiklah, wa fi riwayatin wartaqi, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, karena derajat engkau adalah di ayat terakhir yang engkau taqra'uha, yang engkau baca. Ya, yang engkau baca. Taqra'uha itu apa maksudnya? Apakah hafal atau baca? Maka jelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Qayyim, wa hadha yahtamilu syai'aini an takuna manzilatuhu 'inda akhiri hifzihi. Ya, kemungkinan pertama bahwa derajat itu adalah ayat terakhir mana yang dihafal. Ya, yang dihafal. Ya. Kenapa? Karena beberapa riwayat menyebutkan bahwa qiraat itu maksudnya adalah hafalan. Ya, sebagaimana di hadis, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah aqra. Aqra itu yang paling banyak hafalannya. Ya, Nabi SAW ketika mau menguburkan sahabat, ya, ditanya, ayyuhum aqra'uhum, ya, ayyuhum aqra'u lil Qur'an. Mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Ya, kalau ditunjukkan ini, nanti dia didahulukan di lahat. Ya, seperti itu, ya. Kalau qiraah itu bisa jadi maksudnya hafal. Wa an takuna 'inda akhiri tilawatihi li mahfudhihi. Ya. Atau bisa juga itu adalah, ya, tilawah yang akhirnya. Ya, tilawah yang akhirnya dari hafalan yang sudah dia hafal. Ya, hafalan yang sudah dia hafal. Ya, tilawah akhirnya bagian mana? Ya, wallahu alam, ini pun, ya, fadilah dari, ya, orang yang menghafal Al-Qur'an dan juga membacanya. Ya, fadilah, ya, hufazu Al-Qur'an. Tentu saja hufazul Qur'an yang dimaksud adalah yang mengamalkan, ya, apa yang telah dia hafal. Ya. Lalu bab yang selanjutnya, ya, bab yang ke-14. Di sini Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau membawakan, ya, fi miftahil jannah, tentang kunci surga. Ya, kunci surga apa sih? Ya, jelaskan dari riwayat Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah SAW, miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Ya, kunci surga adalah, ya, syahadat, ya, syahadat la ilaha illallah. Ya, barangkali ini sudah masyhur.
Ya bahkan ya kaum muslimin ya sebagiannya sampai ya menasyidkan ini miftahul jannah la ilaha illallah. Alhamdulillah masyhur ya di kalangan kaum muslimin. Semoga juga membuat mereka bersemangat ya mempelajari akidah yang benar, ya mempelajari makna dari la ilaha illallah tersebut. Ya. Sebagaimana ya, namun perlu diketahui bahwa kunci itu sebagaimana kunci itu ada geriginya. Kunci itu butuh gerigi. Ya, kalau punya kunci sudah dol, nggak bisa dibuka pintu dengan kunci tersebut. Ya, maka ini ya disyarah lagi oleh riwayat yang lain. Ya, Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Wahab bin Munabbih, yang beliau ditanya, "Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah?" Ya, bukankah pintu surga itu la ilaha illallah? Dijawab oleh Wahab bin Munabbih, iya memang. Walakin laisa min miftahin illa walahu asnan. Tapi yang namanya miftah, kunci itu pasti ada gerigi-geriginya. Ya, pasti ada gerigi-gerigi. Fa in ataita bimiftahin lahu asnanun futihalaka. Kalau engkau bawa kunci surga ada geriginya, ya, nanti dijelaskan oleh riwayat lainnya, geriginya itu adalah amalan. Ya, geriginya adalah amalan. Kalau engkau bawa kunci surga ada geriginya, futihalaka, bisa kebuka. Wa illa lam yuftah. Kalau nggak ada geriginya, nggak bisa terbuka. Ya, maka ya jangan kita mengandalkan la ilaha illallah tauhid saja tapi amalannya kosong. Ya, tidak mengamalkan amalan yang lain. Oleh karena itu ini disyaratkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Ya, innas suyufa mafatihul jannah. Sesungguhnya pedang itu adalah ya kunci surga. Maksudnya apa? Dia diantara gerigi dari la ilaha illallah. Ya. Begitu pula di halaman 138 ya dari hadis Muaz bin Jabal. Ya, ala adulluka ala babin min abwabil jannah? Qala bala, qala la haula wala quwata illa billah. Ya, salah satu yang mengantarkan kepada pintu surga, la haula wala quwata illa billah. Ini salah satu geriginya. Ya, amalan saleh, berzikir. Ya, begitu pula riwayat yang lain, miftahus salati tuhur. Ya, pintu dari salat itu adalah tuhur. Segala sesuatu itu memiliki kunci-kuncinya. Ya, segala sesuatu memiliki kunci-kuncinya. Oleh karena itu di halaman 139 Al-Hafiz Ibnu Qayyim beliau menjelaskan kunci-kunci kebaikan. Ya, kunci-kunci kebaikan. Miftahul hajj al-ihram. Kunci dari haji adalah ihram. Ihram ya, niat untuk manasik haji sembari mengucapkan talbiyah. Wa miftahul bir as-sidqu. Ya, kunci dari kebaikan jujur. Ya. Kunci dari kebaikan adalah jujur. Miftahul jannah at-tauhid. Kunci dari surga adalah tauhid. Ya, wa miftahul ilmi husnus su'al wa husnul isgha. Ya, kunci dari ilmu baik bertanya, baik dalam memperhatikan. Pertanyaannya bagus. Dia sudah bertanya, jawabannya diperhatikan. Ya, jawabannya diperhatikan. Baru dengan itu dia memperoleh ilmu. Miftahun nasri az-zafru. Miftahun nasri waz-zafri as-sabr. Ya, kunci dari kemenangan sabar. Wa miftahul mazidi asy-syukuru. Ya, kunci dari tambahan, bagaimana agar dapat tambahan? Syukur. Ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat kalian. Wa miftahul wilayah wal mahabbah adz-dzikru. Kunci dari wali. Bagaimana supaya jadi wali Allah? Bagaimana supaya dicintai oleh Allah? Zikir. Ya. Wa miftahul falah at-taqwa. Kunci dari ya, kesuksesan adalah takwa. Wa miftahut taufiq ar-raghbah war-rahbah. Kunci dari taufik Allah ya berharap dan takut kepada Allah. Wa miftahul ijabah ad-du'a. Kunci dari ijabah doa. Wa miftahur raghbah fil akhirah az-zuhdu fid dunya. Kunci dari harapan kepada akhirat ya zuhud ketika di dunia. Wa miftahul iman at-tafakkuru fi ma da'a Allah wa ibadahu ila at-tafakkuri fi. Kunci dari keimanan memikirkan apa yang Allah perintahkan untuk dipikirkan. Wa miftahud dukhuli 'ala Allah islamul qalbi wa salamatuhu lahu wa ikhlasuhu lahu wal hubbu wal bughdu wal fi'lu wat tarku. Ya. Kunci agar bisa masuk pada pintu Allah Subhanahu wa taala ya berserah hatinya, ikhlas, cinta dan benci, yang melakukan dan meninggalkan karena Allah. Miftahu hayatal qalbi tadabburul Quran. Ya, kunci dari ya hidupnya hati dengan cara mentadabburi Al-Qur'an. Wa tadarru'u bil ashar.
ya istighfar di waktu sahur, wa tarkudz dzunub, meninggalkan ya dosa-dosa. Ya, miftahur rahmah al-ihsanu fi ibadatil khaliqi. Ya, kunci dari rahmat ya memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Was-sa'yu fi naf'i 'abidihi, ya berusaha memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. Miftahur rizqi as-sa'yu ma'al istighfar wat taqwa. Kunci dari rizki berusaha, harus ada usaha. Ya, dan juga diiringi istighfar, bukan semata usaha saja. Ya, kalau semata usaha saja seperti orang kafir. Ya, ya dengan istighfar dan takwa. Miftahul izzi ta'atullah wa rasulihi. Ya, kunci dari keagungan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini kunci-kunci kebaikan. Ya, beliau menjelaskan kunci-kunci kebaikan. Ya. Lalu beliau di halaman 140 beliau jelaskan kunci-kunci keburukan. Ya, kunci-kunci keburukan. Ya. Ju'ila syirku wal kibru wal i'radu amma ba'athallahu bihi wa rasuluhu wal ghaflah an dzikrihi wal qiyamu bihaqqihi miftahan linnar. Ya, apa saja kunci neraka? Kunci neraka itu syirik. Ya, sombong, berpaling dari ajaran Rasulullah SAW. Ya, lalai dari zikir. Ya, ini kunci-kunci kepada neraka. Kama ju'ilal khamru miftahu kulli ithmin. Khamr itu kunci dari segala macam dosa. Wa ju'ilal ghina miftahu zina. Ya, nyanyian dan musik itu kunci kepada zina. Ya, wa ju'ila itlaqun nazar fi suwar miftahu talabi wal ishqi. Ya, melepaskan pandangan ya kepada ya yang tidak dihalalkan itu kunci ya cinta, tapi bukan cinta yang halal, ya, cinta yang tidak dihalalkan. Wuju'ilal kasal warrahah miftahul khaybah wal hirman. Ya, malas itu kunci dari kerugian dan ya terhalang dari manfaat. Wuju'ilal ma'asi miftahul kufri. Maksiat itu kunci dari kekufuran. Wuju'ilal kadhibu miftahun nifaqi. Ya, kedustaan itu kunci dari kemunafikan. Ya, wa ju'ila syuh wal hirsu miftahul bukhli wa qati'atur rahim. Ya, wa akhdhul mal min ghairi hillihi. Ya, bahwa kikir, pelit, tamak akan harta itu kunci dari bakhil, kunci dari memutus tali silaturahim. Ya, mengambil harta dengan tanpa hak. Ya. Wal ju'ila al-i'radu amma ja'a bihi ar-rasul miftahu kulli bid'atin wa dhalalah. Ya, berpaling dari ajaran Rasulullah SAW itu kunci dari tiap bid'ah dan kesesatan. Ya, ini diantara kunci-kunci keburukan. Lalu ya, di bab yang selanjutnya beliau menyebutkan ya bab cap, ya bab cap surga, ya atau ya saya susah juga menyebutkan mansyur itu lembaran sehingga dia bisa masuk surga. Ya, apa itu? Babul khamis asyar fi tawqi'il jannah, tentang cap surga. Wa manshuruha alladhi yuwaqqa'u bihi li ashabihi ba'dal maut. Dan juga keterangan yang di situ ada tandanya agar pemiliknya itu bisa masuk surga setelah kematian. Wa 'inda dukhuliha, dan ketika dia masuk surga. Ya. Mudahnya ya, kalau bahasa mudahnya, tiket masuk surga itu apa? Bagaimana? Ya, hamba itu atau hakikat dari tiket masuk surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan ya orang kebaikan ada di 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Tahukah engkau apa itu 'illiyun? Kitabum marqum. Itu kitab yang tertulis ya, tercatat. Yashhaduhul muqarrabun. Dipersaksikan oleh malaikat yang didekatkan. Fa akhbara ta'ala anna kitabahum kitabun marqum tahqiqan likaunihi maktuban kitabatan haqiqiyyah. Allah menyebutkan catatan penghuni surga itu kitab marqum raqama, dengan tulisan, ada tulisannya dengan tulisan yang hakiki. Wa khassa ta'ala kitabal abrar bi annahu yuktabu wa yuwaqqa'u lahum bihi bi mashhadil muqarrabin. Allah menyebutkan bahwa catatan ya orang-orang yang baik itu ditulis dan dicap dan disaksikan oleh malaikat ya, dan juga nabiyyin dan juga sadatul mukminin. Walam yadhkur syahadatu haula'i li kitabil fujar. Allah tidak menyebutkan persaksian malaikat-malaikat para nabi ketika menulis catatan orang-orang fajir
Ya, orang-orang yang durhaka. Tanwihan bi kitabil abrar wa ma waqqa'a lahum bihi wa isharan lahu wa izharan baina khawasi khalqihi. Ya. Yani apa? Untuk memunculkan, ya, membaguskan catatan orang-orang yang baik dan, ya, mengunggulkan catatan mereka daripada catatan orang-orang yang tidak baik. Ya. Ya, di sini Al-Hafiz Ibnu Qayyim, ya, beliau menjelaskan bahwa, ya, catatan penghuni surga itu ada catatannya, ya, sebagaimana, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya tentang dicabutnya nyawa seorang mukmin. Ini hadis yang panjang, ya, di halaman 142 kita baca syahidnya saja, ya, bahwasanya ma hadhihi ruh, ya, ruh siapa ini? Yaqulu fulan bin fulan, ya, disebut namanya yang paling baik di dunia. Fayustaftahun fayuftahu lahum, diminta dibukakan pintu langit dan dibukakan bagi ruh orang mukmin. Wa yushayyi'uhum min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha, disambut oleh malaikat, ya, di langit-langit tersebut sampai hatta yantahi ila sama'il lati fiha Allahu azza wa jalla, ya, sampai, ya, di langit yang ada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin, tulislah catatan hambaku di 'illiyyin. Wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikan ruhnya di jasadnya, di bumi, ya, tapi tulisannya dicatat di 'illiyyin, ya, tulisannya itu dicatat di 'illiyyin. Ini syahidnya, ya, ini syahidnya. Berbeda dengan ruh orang kafir, ya, paragraf selanjutnya menjelaskan ruh orang kafir, ya, jelaskan di halaman 144. Ya, ma hadhihi ruh al khabith, ya, apa ini ruh yang buruk ini? Fulan bin fulan, disebut namanya yang buruk di dunia. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya fayustaftahu fala yuftahu lahu, diminta dibukakan pintu langit tapi tidak dibukakan. La tufattahu lahum abwabus sama' hatta yadkhuluna al-jannata wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, tidak akan dibukakan, ya, pintu langit bagi mereka, ya, dan tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Ya, hatta itu harful ghoyah, sampai, hingga. Tapi di sini namanya, ya, ini balaghah yang cukup tinggi. Ta'liqu syai' bil muhal, mengaitkan sesuatu dengan hal yang mustahil. Ya, itu sebenarnya bentuk ejekan juga kepada orang kafir. Kamu bisa masuk surga. Kapan? Nanti kalau unta masuk lubang jarum, ya. Kamu bisa masuk surga. Kapan? Ya, entar nunggu monyet lebaran. Ya, itu ta'liqu syai' bil muhal. Ya, mengaitkan sesuatu dengan yang mustahil. Intinya apa? Tidak akan masuk surga. Ya. Uktubu kitab 'abdi fi sijjin fil ardis sufla, tuliskan, ya, catatan hambaku di sijjin, ya, di sijjin, di bumi yang terbawah. Ya, maka ini, ya, jelaskan oleh Ibnu Qayyim, di situ ada catatannya, ada capnya. Kalau hamba yang saleh catatannya di tinggi, ya, sedangkan hamba yang toleh itu catatannya rendah. Ya. Lalu, ya, di halaman 100, ya, 45 Ibnu Qayyim beliau jelaskan, la yadkhulu jannah ahadun illa bijawazin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun minallah li fulan ibni fulan adkhiluhu jannatan 'aliyah qutufuhu daniyah. Tidak ada, ya, orang masuk surga kecuali ada keterangannya. Keterangan apa? Tadi yang Allah catat ketika cabut ruh. Ya, dengan catatan itu nanti, ya, diberikan ketika masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisan dari Allah kepada fulan bin fulan, masukkan dia ke surga. Ya, jawaz. Ya, wallahualam, barangkali kalau paspor itu namanya ngambil dari sini, jawazus safar. Boleh safar. Jawaz itu ada riwayatnya, ya, dari riwayat, ya, At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir. Maka jelaskan oleh Ibnu Qayyim di halaman 146, ya, ya, waq'ul mu'min fi qabdati ashabil yamin yawmal qabdataini thumma kutiba min ahli jannah yawma nufikha ar-ruhu fihi thumma yuktabu fi diwani ahli jannah yawma mautihi thumma yu'ta hadzal mansyur yawmal qiyamah. Ya, ini proses catatan dari, ya, penghuni surga. Bagaimana prosesnya? Ya, capnya, ya, capnya mukmin itu dipegang oleh ashabil yamin, ya, di genggaman dari malaikat-malaikat tadi yang ketika mencabut, ya, ketika dia dicabut nyawanya,
dan dituliskan dia termasuk penghuni surga ketika ditiupkan ruhnya. Ketika ditiupkan ruhnya, ketika dalam janin. Itu sudah dituliskan. Tsumma yuktabu fi diwanil jannah. Kemudian namanya dituliskan di diwan, catatan para penghuni surga yauma mautihi, ketika dia hari meninggal. Tsumma yu'ta hadzal mansyur yaumal qiyamah. Nanti catatan itu dikumpulkan dan diberikan hari kiamat. Dan itu yang jadi membolehkan seseorang itu masuk surga. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Al-Muqayyim rahimahullahu taala tentang catatan dan cap dari penghuni surga. Wallahu alam, barangkali ini yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dan juga lebih membuat kita bersemangat agar kita bisa beramal dengan ikhlas dan dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.